الرحيم. يا نبي السلام عليك يا رسول السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا ولهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi'idznillah wa qadarullah. Allah masih memberikan kepada kita umur panjang. Alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat kehidupan itu kita bisa hadir pagi ini di rumah ibadah untuk menjalankan ibadah, mengharap ridha Allah. Mudah-mudahan semua dan seluruh amal kebaikan yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Ikhlas, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, hadirin kaum muslimin, mari kita bertafakur sejenak sembari mengharap bermohon kepada Allah dengan berdoa zikir pagi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihin nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi zamni faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kalam-kalam kita dari lubuk hati yang dalam kita ucapkan semoga selalu menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kembali pada pagi ini kita di rumah ibadah. Alhamdulillah, Rasul menyatakan di antara tanda-tanda orang yang beriman itu yang kuat imannya adalah yang selalu istiqomah mendatangi masjid di kala subuh. Karena subuh itu adalah waktu yang sangat istimewa yang tidak bisa diperlihatkan kepada manusia banyak. Makanya Rasul menyatakan kalau ingin melihat iman seseorang itu teguh, baik, terbebas dari sifat nifak, sifatnya nifak, orangnya munafik, adalah lihatlah di waktu solat subuh. Kalau solat yang terberat itu alal munafikin, bagi para munafik adalah salatul subuh dan salatul isya. Ada juga salat asar, hadis yang lain. Jadi salat yang terberat kata Rasul bagi para munafik adalah salat subuh. Jadi salat subuh itu baik bagi orang munafik, ya. Jadi siapa yang datang ke masjid, ke musola, ke rumah ibadah pada waktu subuh,
subuh itu, maka dia terbebas dari sifat nifak. Sifatnya nifak, orangnya munafik. Nah, gitu. Orang yang memiliki sifat munafik itu, sifat nifak itu adalah munafik orangnya. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan hati selalu kepada kita untuk selalu berada di atas ketaatan ke Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Insyaallah tidak beberapa hari lagi, tidak cukup sebulan lah Ibu ya, kita akan menyelenggarakan ibadah yang agung, yaitunya ibadah kurban. Itulah terpanjang risiko dan dibuat di Pak Pengurus Sawat. Silakan diisi bagi yang belum terdaftar namanya sebagai peserta. Peserta itu Bu? Peserta kurban. Sabui itu Bu, peserta apa Bu? Kurban. Nah, kalau peserta kurban berarti ibu tidak biar. Kalau peserta ibadah kurban enggak. Nah, tidak bagus lagi itu lah, terdorong. Karena kurban itu adalah ibadah. Salat ibadah, zikir ibadah, saum ibadah, tilawah Al-Quran ibadah, haji umroh ibadah, zakat ibadah. Semuanya adalah ibadah. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu awak yang pulang dari Mekah, tidak dipanggil ibu haji, jawab pak haji, diorang ini tidak apa-apa. Karena haji itu bukan gelar, tapi adalah ibadah. Ini memperhalus dan memantapkan agar kita tidak terjebak kepada hal-hal yang lain. Oleh sebab itu, karena waktu-waktu pelaksanaan ibadah kurban insyaallah tidak beberapa hari lagi, maka mari kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama di antara yang harus kita persiapkan adalah keilmuan tentang itu. Kalau kita telah mengetahui tentang seluk-beluk ibadah kurban, insyaallah kita akan mau ikut menyelenggarakan dalam pelaksanaan ibadah kurban tersebut. Yang pertama, ibadah kurban tersebut adalah ibadah yang disyariatkan Allah dari awal kenabian sudah ada. Bahkan anak Nabi Adam, Habil dan Qabil itu ada sejarah kurban di sana. Tertata rapinya mulai daripada Nabi Ibrahim alaihissalam terus kepada baginda Rasul. Jadi sejarahnya, karena ada bahasa yang dipakai oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat yang ke-34 itu, walikulli ummatin, dan bagi tiap-tiap umat. Jadi ada kulli di situ, kullu, jadi tiap-tiap umat, ummatin, telah disyariatkan penyembelihan kurban. Kalau ada beko yang kau bertanya, boleh Bapak Ibu seluk beluk seputar ibadah kurban. Jadi telah disyariatkan oleh Allah untuk penyembelihan kurban. Karena dasar kurban itu adalah perintah Allah, termasuk di dalam As-Saffat, termasuk di dalam Al-Kautsar 1 dan 2. As-Saffat itu ayat 100 sampai 107 itu dijelaskan di sana. Kenapa kita disyariatkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kurban? Lihat di dalam Al-Quran surah Al-Kautsar, inna a'toina kal kautsar. Itu dulu awalnya doh. Kami telah memberimu nikmat yang banyak. Jadi diagih dari Allah dulu nikmat, baru perintah itu datang. Sehat awak dulu, lah sehat, baru ada perintah datang ke masjid. Kalau sakit kan enggak. Puasa kayak gitu juga. Sehat baru datang perintah puasa. Kalau sakit kan boleh tidak puasa. Itu ya Bu ya. Faman kana minkum maridun, jika kamu dalam keadaan sakit. Jadi aku telah memberimu nikmat yang banyak, kata Allah. Ingat itu dulu.
Aku telah memberimu nikmat yang banyak. Boleh dilihat nanti dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 1. Iya, banyak nikmat Allah berikan kepada kita. Iya. Tak kalau awak layi saya tak punya apa-apa dah. Salai banang saya, itu istilah orang kampung tu. Salai banang saya awak tak punya. Paling kancang tangi. Ndak manangi awak diampok lo. Manangi awak baru aman. Kerja dokter kayak gitu. Kalau ada bayi ndak layi ndak manangi doh, harus ditangiannya dulu. Orang manangi, awak manangi, orang galak, senang orang, nyaman, kan gitu ya Bu ya. Nah, kalau dapat danya di akhir hayat besok, orang manangi, awak galak, balian situ. Sewaktu layi, biarlah awak manangi, orang galak. Di akhir hayat besok awak lah berangkit menghadap kepada Allah, manangihlah orang tu, kau dapat awak galak. Paham ibu ya? Nah, itu bahasanya bahasa tasawuf itu. Jadi karena Allah telah memberi nikmat yang banyak, maka kata Allah baru datang perintah, fasholli li rabbika, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu. Jadi salat karena Allah. Diagih nikmat dari Allah dulu baru salat. Nikmat kekuatan, hidup, umur panjang. Lah diagih dari Allah tu sadonya tu. Makanya dia hanya dua. Kalau ndak syukur nikmat, berarti dia kufur nikmat. Kalau ndak syukur, kufur. Itu saja. Pilih salah satu. Ndak ada yang lainnya. Syukran. Jazakumullah khair. Ya Bu ya. Jadi supaya kita tidak tergolong ke dalam hamba-hamba yang kufur dalam pandangan Allah, maka syukuri. Dan Allah itu sudah jelaskan itu. Kita sudah hafal. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, ada ziyadah situ. Aku akan tambah. Tambah. Gitu. Walain kafartum diwalian, jika kamu mengingkari, mengkufurinya, inna azab. Itu resiko tuh. Jadi nanti ada hukum sebab akibat. Sebab kita mengkufuri nikmat Allah, akibatnya azab datang. Bertubi-tubi datang bencana silih berganti. Alun selesai kau kalau tibuh lo, alun nabi kau kalau tibuh lo, galodo, banjir dan macam-macam saja. Jangan langsung disalahkan alam. Karena ada orang itu alam tidak bersahabat lagi. Ndak, awak yang tidak bersahabat jo alam tu. Salah satu penyebab itu adalah karena ulah perbuatan manusia. Saya lihat dalam Al-Quran, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Lah nampak kerusakan di darat, di laut gara-gara perbuatan tangan manusia. Begitu kata Allah. Bukan gara-gara alam, gara-gara manusia itu. Liyudhi kaum ba'dalladzi amilu, agar mereka merasakan sebahagian dari perbuatan mereka itu sendiri. Ingat ujungnya, la'allahum yarji'un, agar mereka itu rujuk itu kembali kepada jalan yang benar. Jadi syukuri nikmat Allah. Deklah diagih nikmat de Allah, maka perintah Allah baru, fasholli li rabbika, salat dulu, belum korban. Tapi salat itu butuh pengorbanan. Apalagi kalau subuh kah, lalok sedang lama. Apalagi kalau malam tadi awak la talambek lo lalok, latih bana siang hari, matoh mangantua. Apalagi kalau lo pakai AC, spring bed, macam-macam lah gitu kan. Ada saja itu.
Makanya Bilal menyampaikan di masjid musalla itu, as-salatu khairum minan naum. Bilal itu muazin, orang yang azan. Dari kampung aku nama Bilal itu. Saya Bilal ni juga. Saya yang azan. Salat itu lebih baik daripada tidur. Nah, makanya kejar itu dulu. Fasholli li rabbika. Salat. Jadi orang yang tidak salat dia mengkufuri nikmat Allah, iya. Jadi orang-orang yang tidak namu salat itu, yang barik kepala sujud itu adalah orang yang paling kafir terhadap nikmat Allah. Innal ladzina yastakbiru, sesungguhnya orang-orang yang paling takabur, yang paling sombong adalah orang yang berat tidak mau sujud menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat itu. Jangan sampai awak terjebak ke situ. Baru fasholli li rabbika itu wanhar, dan berkorbanlah. Jadi dua perintah Allah situ tuh. Satu adalah solat, yang kedua korban. Kalau rajin awak solat, itu seharusnya rajin pula ikut korban. Kalau rajin ikut korban, maka dia wajib selalu menjaga solat. Jangan tawali, kadang korban rajin setiap tahun sembahyang indah. Itu tawali namanya itu, tak sesuai. Maka solat, karena di sana adalah maka dirikanlah solat, wanhar, dan berkorbanlah. Jadi penting bagi bapak ibu hadirin kaum muslimin, kita sebagai umat Islam, karena korban itu adalah ibadah yang sangat agung dan sangat mulia. Contoh salah satu, seorang saya bapak atau ibu ikut sebagai peserta korban di dalam rumah itu, di atas rumah itu mendapat ampunan dari Allah kasa dua lahir. Kalau sanggup cik seorang dah ada. Di rumah tu balimo, bawa sejauhi kemari cik dah ada. Buliah. Batigo barampe di rumah tu jauhi bawa jadi yo. Tak ada masalah, tak ada masalahnya. Pengurus terima itu. Oh, tak cukup tujuh, enggak cukup tujuh dah. Kan tak harus tujuh. Itu kan cerdas dalam ibadah, tidak harus tujuh. Karena kalau dilihat dulu sejarahnya, ibu-ibu mungkin tahu Nabi Ibrahim dalam rumah itu berapa orang? Sebelum ada Nabi Ismail, kecil. Ibrahim satu, Nabi Allah. Yang kedua, siapa lagi? Nah, istri Nabi Ibrahim, berapa orang istrinya, Bu? Bu, lelah lo. Ledo aja lah. Tawayang katan kok. Nah, istri Nabi Ibrahim berapa orang, Bu? 2. Ini ibu tuh, kalian dah ada. Jadi boleh suami satu, istri 2, boleh tak apa. Yang tak boleh istri 1, tua. Itu tak boleh dong. Anak siapa kok? Anak teroyong kan mungkin ada. Ya, nah kita tak kajiannya, tak kajian suami istri. Tapi Nabi Ibrahim 1, kemudian istri 2. Apa kejadian suatu ketika beliau sempat berkorban ratusan bahkan ribuan ekor domba. Bingung, kaget, woi banyak mana? Ya Allah, kau mau diikut mana? Kecil beliau, jangankan ini, andaikan aku punya anak, karena saat itu belum ada anak, diminta di Allah, berkorbankan tuh. Kalau awak kalau punya sesuatu kan mudah saya menyebut itu. Kalau itu tuh bisa saja tuh, gitu. Baru nanti di situ wujudnya doa Nabi Ibrahim selalu surah As-Saffat ayat 100. Jadi kalau bapak ibu ingin anak awak ingin soleh dan soleha, baca selalu doa Nabi Ibrahim alaihissalam As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas solehin. Taruh mana hari baca tuh? Setiap hari, setiap saat. Tapi pacik kepalanya tu, Rabbi hablih minas solehin. Ya Allah, jadikanlah anakku ini anak yang soleh.
Ada juga dalam Al-Quran, Rabbi ja'alna muqimas shalah. Kalau ingin anak awak istiqomah, rajin dia salat, baca doa tu. Tu Rabbi ja'alni kalau awak seorang. Kalau jadi imam, Rabbi ja'alna. Agar dia istiqomah selalu keluarga awak tu mendirikan salat. Kan banyak anak-anak yang pemalas salat kini mungkin jarang didoakan. Lain didoakan mungkin jarang gitu kan. Selalu taruh mana ruih. Baru terwujud di dalam mimpi. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam, aku melihat di dalam mimpi wahai anakku menyembelih engkau. Gitu. Anak yang soleh itu terwujud di situ. Menurut pendapatmu. Itu musyawarah namanya tuh. Jadi Bapak Ibu, unsur musyawarah utamakan dalam keluarga. Walaupun jo anak kandung awak masuk sekolahnya, tanya kenyo dulu, nak, kamu mau sekolah di mana? Karena kasih sekolah tu ndak aman, ndak apa-apa doh, anak tu. Itu caranya dibawanya ke situ, bawanya ke nin, bawa nin. Tiba di rumah tanya kau, mana yang ketujuh? Situ selama batu. Itu caranya. Jadi pas anak, situ selah situ kerancak. Gitu. Karena orang kasih sekolah itu anak awak. Itu musyawarah namanya itu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Jawaban anak yang soleh itu terwujud di situ. Maka anak menjawab, anak yang soleh itu, ya abatif'al, wahai bapakku, ma tu'maru satajiduni insyaallah. Karajonlah ya, kalau memang itu perintah Allah. Anak yang soleh, maka dia akan terlihat di sana. Jadi oleh sebab itu, sebelum datang perintah korban, solat. Kalau kita rajin solat, maka selalulah kita untuk melaksanakan ibadah korban. Maka hukum ibadah korban itu beragam. Ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan sunnah kifayah, ada yang menyatakan yaitunya sunnah muakkad. Itu nanti di bawah tengah-tengah. Dan itu para imam itu punya dalil, punya landasan semuanya. Beliau menyatakan seperti itu. Contohnya Imam Hanafi, beliau menyatakan ibadah korban itu adalah hukumnya wajib. Beliau berlandaskan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa man kana lahu sa'atun, siapa yang diberi kemampuan, kesanggupan, kelapangan rizki oleh Allah untuk berkorban, walam yudoh, kemudian dia tidak mau, dia kesanggupan, kelapangan rezeki, karena tadilah diantarkan di Allah, inna a'tainakal kautsar, lah dia rezeki di Allah, kemudian dia walam yudoh, tidak mau dia, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat tempat solat kami. Berarti itu dilarang. Ada perintah larangan tu, berarti wajib korban tu, kata Imam Hanafi. Seperti itu dalam kitab beliau. Beliau menandaskan pada hadis Rasul itu. Contohnya, contoh konkret dia awak. Kalau ada ibu-ibu piti di tangan keniku 1.500.000, pai ke pasar tu atau pai ke mall, baralah mau tahan di situ. Boleh kalau menjalang karayo tu. Baralah mau nyebut. Iyo menjalang abi barah mau abi ya. Belanjon terus. Boleh kalau traktir kawan untuk makan tu. Buku bersama. Bubar. Itu soantanya tu. Dan itu sekali itu. Sekarang awak barang ni kau? Barang kau nya Pak? 2,5 sekali setahun. Sekali setahun, tidak kali sebulan dah. Atau contoh yang konkretnya bagi kami yang laki-laki kok, yang hobi merokok, rokok berapa sebungkus ini kok? Bu? 10.000.
Tiga, Masya Allah, tahu lah ibu lah ya. 35, anggap salah 30 lah sabun kui. Berapa kui sehari? Sabun kui, anggap salah sabun kui lo. 30.000 dikali 30 lah sebulan. Dikali 2 balik setahun. Kan korban itu sekali setahun. Berapa tu? 10 juta lebih ya. Baraiku kambing tu. Hei. Ampe kambingnya tu. Sudah terlihat 3. Dibakar tu. Nah, ibu nyebut dah, dibakar tu. Berarti inna a'tainakal kautsar itu telah ada. Sudah ada. Mampu. Kita tuh mampu, cuman kadang tak mau. Walam yudoh tadi. Walam yudoh. Nah, ini Imam Hanafi menarik ke situ. Kita ini diberikan kemampuan oleh Allah. Mampu tuh itu. Nah, jadi oleh sebab itu, mari sama-sama. Nah, seharusnya yang hobi merokok tuh, itu terdaftar di situ tuh. Piti untuk bakas untuk aduh kan. Kan siapa tuh setahun lamanya. Enggak, ya ibu lah menyampaikan mereka di rumah. Dan apa-apa sih kau lah mendengar gua. Ambo lah mendengar lah tuh. Beko tugas ibu menyampaikan kapak ibu rumah kau lagi. Kalau enggak bawa kamari. Untuk gitu, sama-sama kasih kau. Ini Allah yang menyatakan, Rasul yang menyatakan. Bukan Herman Tanjung ya. Tapi Allah dan Rasul. Boleh ibu cari nanti dalam Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Boleh lihat tafsirnya bagaimana. Itu menurut Imam Hanafi. Berlandaskan kepada hadis Rasul. Man kana lahu sa'atun, siapa yang dia ke lapangan rezeki, kesanggupan rezeki untuk berkorban, walam yudoh, kemudian ndak namua, fala yaqrabanna musallana, jangan dake sampai salat kami. Begitu kata Rasul. Mari kita bagaimana kita untuk berusaha. Makanya ada selalu tampil bagai dibuat tabung korban. Nah, ndak talok kami salah cuy saja Ustaz, Pak pengurus, kami yang sonsuh saja gitu kan. Salah cuy sekali datang bila wirid tu kan, sekali sebulan. Beko kan ndak barang menukuk lah dah. Yang kedua ada menurut Imam Syafi'i, beliau menyatakan ibadah korban itu sunnah kifayah. Ini yang tadi itu. Satu orang yang ikut sebagai peserta ibadah korban dalam rumah itu, maka yang lain telah gugur, mendapat ampunan kebaikan. Beliau berlandaskan kepada doa Rasul. Apa kata Rasul? Allahumma min hadza Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah ini korbannya Muhammad, kemudian keluarganya Muhammad dan umatnya Muhammad. Jadi berarti satu saja yang ikut sebagai peserta ibadah korban, maka lepas yang lainnya dari kesalahan hukum dan ketentuan-ketentuan syariat di kala itu. Didukung oleh hadis yang lain, man qaraba qurbanan fihi fa bi awali fitrah. Siapa yang ikut sebagai peserta ibadah korban, dia kembali kepada fitrahnya. Kalau ibu ikut terdaftar di situ, maka ibu kembali fitrah. Tak kala itu kacras min damihi, tak kala tetesan darah ke bumi dalam pemotongan hewan korban itu, ghufiralahu, diampuni dosa ibu. Dosa ibu dulu yang peserta ibadah korban. Wa zunuba ahliha. Nah, baru dosa-dosa keluarganya. Nah, siapa keluarganya? Ya bapak, ibu, atau kalau bapak ikut, ibu, kalau bapak ibu ikut, kalau bapak. Kemudian anak atau orang tua, yang penting keluarga. Nah, itu hebatnya ibadah korban tersebut. Wa zunuba ahliha, dosa-dosa keluarganya, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup bersama kita. Nah, itu luar biasanya ibadah korban tersebut. Jadi mari kita ikut bersama-sama agar kita mendapat yang terbaik di sisi Allah. Dan katanya boleh. Nah, kalau mencari hewan ternak, hewan korban itu panitia yang lebih tahu. Tidak boleh cacat bawaan. Hewannya harus sehat.
Yang musinnah itu yang sudah dewasa. Jangan yang anak-anak, jadi yang ketek. Gitu. Yang musinnah yang sudah dewasa. Yang dewasa itu bisa ditandai dengan tanda alamnya. Ada juga ditanda dengan umur. Cacat tidak boleh, kecuali kalau cacat darurat. Yang bawaan tidak boleh. Pincang kakinya, sakit-sakitannya, mencret isinya, kurui bana. Kalau kurui ya lah tulang sudah mungkin ada. Gitu. Itu ketentuan-ketentuan. Jadi oleh sebab itu ibadah korban itu adalah ibadah yang mulia, pelaksananya sekali setahun. Saudara-saudara kita yang diizinkan Allah diberikan kemampuan melaksanakan ibadah korban yang agung, memanggil yaitunya panggilan ke Baitullah, melaksanakan ibadah haji. Kita doakan saudara-saudara kita mendapat haji yang mabrur, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal di sana itu sudah jelas jaminan surga. Laisal jaza, tidak ada balasan kecuali surga, ilal jannah, bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu. Ada yang bertanya, Pak Ibu, boleh lah jam 6 lewat aku nak dia makan kono. Ini kehebatan siko kan itu. Makan lu. Lah dah makan kau. Lah kalau ndak ada menyinjang saya pulang enggak ya, Pak, ada. Ada yang bertanya, Bu, boleh. Ini kita baru 1 2 3 4 yang sudah terisi. Silakan dipenuhkan. Di Tampek kami juga masih dalam proses, baru 8 9 berapa lah itu. Kita bersama-sama ibadah korban itu. Kemudian dalam teknis pelaksanaan penyelenggaraan, jangan sampai daging korban, kaki korban kok kaki nyumal layang-layang lah oke. Bentuk biro sableng tibunin. Enggak boleh. Enggak halal itu. Tumuagih makan keluarga awak dari yang haram. Elok-elok sajalah. Kan sekali setahun. Tapi kalau ada makanan minuman yang tumbuh dalam diri manusia dari makanan dan minuman yang haram, itu yang dikaja oleh api neraka yang pertama dulu. Jadi kalau ada assalamualaikum taubat saja. Ada tempat lain tuh kaduan-kaduan kawak. Tidak cukup lagi yang kalau ada ya, ada kupon berlebih lagi yang habis. Ada kaki sampai kini tinggal 2 lahnya. Kapal loh dah ada. Kemana? Mungkin berjalan seorang saja. Melewat belakang saja. Tidak boleh. Tidak boleh itu. Kepada panitia hati-hati, tolong jangan lagi makan keluarga awak dari yang haram. Tidak boleh itu, tak halal. Karena belum hak milik kita. Kalau lah milik awak tidak ada. Tapi kalau alun jangan cuba-cuba boleh. Allah akan memperlihatkan, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Dan kau tanya aku, boleh? Bawa nyanyi saja. Mana tahu aku ada. Dan daging ibadah korban itu tidak boleh dijual beli. Tidak boleh dijual tu. Saya lihat dalam Al-Quran surah Al-An'am 162. Karena korban itu adalah ibadah. Karena ibadah, makanya Allah menyatakan inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, ibadah tu, wa mahyaya, wa mamati, li, ada li di situ. Ini ulama menyatakan alasan daging ibadah korban itu bukan dagingnya saja, termasuk kulit ya, tidak boleh dijual. Siapa yang tidak boleh menjual? Pelaksana. Tapi kalau ibu lah dia ya, bu kau kulit ibu tidak pandai mau membayar dah. Atau dah toke ibu jual sedinding. Hadisnya kan, boleh tu. Karena lah punya ibu. Kalau lah milik awak boleh. Tapi kalau belum menjadi milik kita, mungkin kita sebagai panitia pelaksana jangan coba-coba jual. Allah akan minta pertanggungjawabannya. Karena belum milik. Kalau sudah milik boleh. Gitu. Ini kadang-kadang kau dikulik kau bermasalah kau. Kau dicancang lo kulit kau dibagi sangini seorang tak pandai ibu-ibu tu mah benar ya. Tak buang sampai kau. Tak usah dicancang. Baru orang yang agak ekonomi di bawah situ, miskin. Jangan nampak ya benar Pak. Kulit saja. Kulit. Kulit tadi itu kalau panitia mau menjual
Kok di bagian itu juga Kalau si izin yang ibu tu boleh. Contoh kita ada kulit, ada contoh 5. Kita akan untukkan kepada 5 orang yang miskin kat di bawah, gitu kan. Tapi yang hak jatahnya kupon tetap dapat ya. Beko dia lah dapat kulit, kau dah bagi lagi yang ada. Ibu dapat kulit maksudnya. Gitu, bukan itu. Tapi yang hak sama, dia sama. Awak untuan tu beliau kulit, gitu kan. Contoh Bu, ciat-ciat dulu ya. Contoh kan, kami tidak pandai maupun kulit dah Pak. Tolong saya jual dia Pak beko. Berarti itu sudah amanah. Boleh, tidak ada masalah. Maka panitia boleh menjualkannya nanti barang kulit cik. Contoh 100, 150. Agian peti itu kan yang punya tu, kayak ibu tadi tu. Boleh, tidak ada masalah. Kalau mungkin orang tersebut, ibu tersebut, bapak tu tidak bisa untuk menjual, atau mungkin pengurus, oke, tolong datang besok jam sekian sampai kami ni, batu, kami ada kulit. Tapi musyawarah dulu dengan keluarga yang kau menerima tadi tu. Yang kasihan yang kau agian. Berarti itu sudah amanah beliau. Tidak ada masalah. Mana tahu beliau tidak bisa untuk menjual. Atau mungkin di pasar baru, atau masih di sawah baru, misalnya kon, kau macam-macam kau. Tolong salah Pak Ketua, boleh. Ya. Tidak untuk satu orang ya. Jadi hasil kulit bagi-bagi nanti, yaitu tidak per orang, banyak orang, kan banyak bagi miskin yang makan. Ya. Misalnya yang itu, atau kita bagi ke seluruh orang, akan tidak perlu minta izin atau orang. Kalau tidak minta izin berarti itu masih dalam kekuasaan dan pengawasan pelaksana. Karena bahasa di sini hadisnya, man ba'a jilda udhiyah, siapa yang menjual kulit hewan kurban. Ini jelas hadisnya, fala udhiyalahu, maka tidak ada kurban baginya. Tapi kalau sudah diuntuan, cuman beliau tidak sanggup untuk menjual, awak menolong, itu boleh ya. Atau mungkin hasil jual kulit kok di bagian fakir miskin tuh. Tapi jaleh dulu, izin harus ditanyakan dulu. Kalau tidak ditanyakan beko, itu masih dalam kita masih pekerja. Pekerja itu belum boleh untuk berbuat apa-apa sebelum menjadi hak milik. Pekerja aku sama jawab korban. Ini ada hadis yang jelas. Mohon maaf Bapak Ibu, kita bacakan hadisnya. An Ali ibnu Thalib, dari Ali bin Abi Thalib, qala, beliau berkata, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi, untuk membagikan, menyelenggarakan korban Rasul. Fa'uqassima jilalaha wa juludaha, maka aku bagikan semuanya, termasuk jilalaha. Jilal itu kalau onta itu ada di atas punggungnya itu, panuti untuk pakaian untuk itu dibagikan. Bukan kulitnya, panutuinya tu pakaian supaya bisa duduk di atasnya, supaya untuk korancak. Pakaian-pakaian itu kalau kudu nado tu bagikan. Wa juludaha, dan kulit-kulitnya. Ini kata Ali. Wa amarani, dan aku juga diperintahkan alla u'tiyal jazzara min hasyai, untuk tidak memberi tukang jagal, tukang daging, tukang sembelih, tukang penyelenggara, minha, daripadanya, syai', sedikit pun. Itu belum berhenti di sana hadisnya. Wa qala, dan beliau berkata, nahnu nu'ti min indina. Jadi boleh tukang dabi itu mendapat upah, boleh. Boleh pelaksana tu, panitia tu yang bekerja, bapak-bapak, pemuda-pemuda tu dia pergi makan, boleh. Tapi min indina, dari sisi kami. Dari sisi kami itu artinya bukan dari hewan kurban tu. Ini hadisnya sahih dari Rasul dan melalui Ali. Nah, artinya apa? Contoh,
kalau korban awak mungkin 2,5, awak balian kajawi contohnya 2 atau 21, berarti kan ada situ 3 tuh. Nan 300 itu dikali sekian orang itu boleh dimanfaatkan untuk penyelenggara. Yang jawi ko yang tak boleh wah. Yang jawi ko. Itu yang tak boleh diambil. Bahkan ada di tempat lain bagaikan diambil daging enggak 1 kilo 2 kilo dulu dimasak. Dimasak gitu. Harus seizin yang semuanya. Karena bahasa di sini boleh makan boleh. Boleh dikasih minum boleh, tapi min indina, dari sisi kami, bukan dari jawi itu. Karena bahasa di sini minha syai, daripadanya, nya itu hewan korban itu sedikit pun. Ini jelas redaksinya, hadisnya sahih. Kadang-kadang ini tentu perlu penjelasan yang matang. Jadi contohkan di balian nasi bungkui boleh. Nah, kalau full 2.500.000 itu untuk jawi, berarti beko bapak-bapak, ibu-ibu peserta ibadah korban keluarlah gak 100, 200, 300 lagi untuk biaya penyelenggaraan tu. Asoi ka di Bali, lapiak ka di Bali. Kalau ndak ada ladiang ka di Bali, panokok ka di Bali. Kan namu tu ko jawi bawa pulang dibu selenggarakan seorang. Yang wajib korban kan peserta tu. Awak kan membantu. Pengurus petugas tu membantu sifatnya. Membantu, menolong. Dia lado menolong tentu harus bersama-sama kita. Jadi boleh. Contoh ingin bali jawi lo, boleh dari yang disisihkan tadi itu bali jawi ketek. Ndak harus memenuhi syarat korban do. Ndak harus semua sekian, ndak harus sekian juta, ndak. Bali saya nak jawi dan biar kan intinya kan makan daging. Kan itu intinya. Kalau ndak bali saya di sederhana tu dendeng tu selesai. Tinggal makan sebenarnya. Awak dah kerja payah dong. Ini teknis. Di tempat lain sering juga ada tanya seperti itu. Jadi kalau menjual kuli itu harus jelas-jelas dulu. Kalau langsung inisiatif dari panitia dan pengurus, khawatir nanti akan kena dengan hadis ini kata Rasul. Fala udiyalahu, tidak ada korban baginya. Maka kalau ingin menjual, musyawarahlah dulu. Rapianlah dulu, tanyalah dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, beko ada kuli. Abah kuli kok. Kediagian ke ibu le pandai ibu mabian. Ndak, tolong saya jual pak. Silakan dijual. Katoke beko yang pitinya dibagikan kepada miskin, fakir atau miskin. Fakir miskin tuh biasanya udah dijelaskan itu, udah ketentuan-ketentuannya. Fakir itu dia tidak ada usaha, tidak ada penghasilan, itu fakir tuh. Miskin ada usaha, ada penghasilan, tidak mencukupi untuk makan. Miskin itu yang mudahnya dalam kitab Fathul Gharib. Masih ada yang ragu Bapak Ibu? Yang penting komunikasi itu yang perlu. Supaya awak tidak menyalahi aturan Allah, syariat Rasul. Ini hadis dari Ali yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya sahih. Masih ada Bapak Ibu? Iya Pak Ketua? Pak Pengurus? Lah, makan oleh. Baik, ayo Bu, silakan Bu. Pekerja Pak. Ya. Awak pekerja. Terus? Itu yang upah itu namanya. Ndak masuk ke sini. Kalau ingin magiah dari yang lain. Nan jawi itu samo sadonyo. Samo, hak samo. Itu kalau ndak pekerja ndak dapat itu ndak. Itu yang masalahnya. Yang upah tu. Karena bahasa di sini an la u'tiyal jazzara
Kami tidak dilarang oleh Rasul tidak memberi tukang jagal, tukang upah, pelaksana, tukang daging, tukang dabiah, tukang bantai, minha daripadanya syai sedikit pun. Kalau ingin bagi hagi dari yang lain. Nah, gitu. Nah, nanti akan terjebak ke sini. Hati-hati. Hati-hati. Akan terjebak ke sini. Jadi kedepannya tentu kita berusaha untuk selalu terbaik. Nah, mungkin selama ini mungkin hadis belum sampai kepada kita, atau ketuba masih ramah-ramah sama-samar, atau belum begitu menerapkannya. Untuk tidak menyalahi aturan syariat Allah dan Rasul, mari kita selamatkan bagaimana kita tetap di atas aturan Allah dan Rasul. Dan ini Ketua MUI Sumatera Barat juga telah menyampaikannya. Buya Dr. Haji Gus Rizal Gazahar LCMA Datuk Pelimo Kayo. Videonya sudah ada. Nanti kalau Bapak Ibu butuh nanti ambo share nanti. Dalam YouTube saya sudah ada itu. Kalau dalam hadis ini tidak boleh. Oh, kami sudah kebiasaan Pak. Nah, itu lain kebiasaan. Kalau sesuai dengan tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasul itu kan berbeda pula. Berbeda. Ya, yang penting kita berusaha saja untuk yang terbaik. Nah, itu yang penting dulu. Jadi dek karano pasar, dek karano awak karajo maka dapat. Kan itu kan? Nah, itu namanya upah. Kalau ndak karajo, lain dapat. Ndak bisa. Ah, itu. Hah? Iya, kupon ada dapat. Jadi di kupon saja, labian saya di kupon itu saja. Kalau daging itu sifatnya adalah bagi rata. Oh gitu. Nah, kalau dialai, awak kan pengurus lu dialai ya Bapak Ibu, mesti dialai. Awak kecian, ndak boleh uang rokok diambil di situ. Kalau mengambil, ambil dari yang lain. Nah gitu. Rokok itu untuk dibakar tuh. Iya Pak. Nah, ini makan dulu Pak. Seperti yang Ustaz sampaikan pada kesempatan yang lalu. Ya. Kalau ingin belanjang istilahnya dia Pak. Ya. Diambilkan dari jatah peserta kurban. Ya. Yang dikurangi. Ya. Apa itu satu solusi untuk kita bisa makan bersama di masjid? Bisa. Bisa. Ya, ini ya kuncinya tuh izin tadi tuh. Jadi ini ada Pak Imam kita bertanya, kalau seandainya itu kan peserta itu dapat 2,5, 2 kilo setengah gitu kan? Nan setengah tuh izin peserta dulu. Kuncinya memang izin wajib tuh, izin peserta. Nan setengah tuh awak kumpulan, nan awak masak, awak bersama-sama makan untuk sebagai penyelenggara risiko. Boleh. Tapi beko peserta tu dapat 2 olehnya. Ndak 2,5 lo lihat lo. Kalau 2,5 lihat 3 semua itu. Ha gitu. Ya Bu ya. Udah Bu? Ha, kuncinya izin peserta. Nah, jadi kalau ada peserta yang ndak ada risiko, ya telepon. Baik. Ya Bu. Suruh awak lah masuk. Iya Bu. Ya. Yang minta kupon ke siapa? Peserta tu. Masya Allah. Beliau ko ikut sebagai peserta korban siku Jawi. Minta kupon 20 buah. Banyak satu Allah saya minta. Masya Allah. Adanya tempat lain. Pangga belakang jangan lupa. Kepala daging muka kaki muka tinggal yang malah tulang saya lah. Mama itu tidak baik kayak gitu. Tidak boleh, pesanan itu tidak boleh. Kalau yang namanya korban itu adalah menyerahkan semuanya. Kita dengan ibadah korban itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tidak baik. Tidak baik. Lebih rancak Jawi, dah biasa di rumah. Dah biasa di rumah, kulian seorang, dagian seorang, asoy seorang, abagian seorang. Kami terima barasi itulah. Gitu. Balik asoy seorang.
Baik Bapak Ibu, semuanya adalah musyawarah. Yang penting kita selalu ibadah dengan mengikuti aturan Allah dan Rasul. Baik, mohon maaf demikian saja, terlebih dan terkurang. Wa ilal liqa fastabiqul khairat. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam